Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahya Kamila, mahasiswa semester 4 dari jurusan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan inti dari makalah saya, tugas proyek UTS mata kuliah Prokom atau program pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin, Eskom Mkom. Makalah saya berjudul Perancangan Aplikasi Penghitung Masa Suci Berbasis Kalender Masehi Menggunakan Python. Nah, konsep besar dari makalah atau aplikasi program saya ini yaitu aplikasi ini bekerja dengan menerima dua input utama. Yang pertama, tanggal terakhir haid dan tanggal yang ingin dianalisis. Selanjutnya, sistem akan menghitung rentang masa suci selama 15 hari sejak tanggal terakhir haid. Kemudian, sistem akan menentukan apakah tanggal yang dianalisis itu berada sebelum, selama, atau setelah masa suci. Lebih lengkapnya ada penjelasan setelah ini. Nah, sistem penanggalan yang saya pakai itu adalah sistem penanggalan Masehi. Kalender Masehi sendiri didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dengan satu tahunnya itu terdiri dari 365 hari. Namun, untuk menyesuaikan dengan waktu revolusi bumi yang sebenarnya, yaitu sekitar 365,25 hari, maka ditambahkan satu hari ekstra setiap 4 tahun yang dikenal sebagai tahun kabisat. Tahun kabisat ini itu ketika bulan Februari memiliki 29 hari, sedangkan pada tahun biasanya bulan Februari memiliki 28 hari. Sistem penanggalan ini juga pada satu tahunnya itu dibagi menjadi 12 bulan dengan jumlah hari yang berbeda-beda antara 30 dan 31, namun berbeda dengan bulan Februari yang jumlah harinya itu 29 atau 28. Nah, bahasa yang digunakan untuk aplikasi pemrograman ini adalah bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana ia lebih mudah dibaca, dan Python itu dirancang dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga banyak digunakan oleh pemula maupun pengembang profesional. Salah satu keunggulan Python itu adalah ia memiliki atau menyediakan pustaka bawaan yang mempermudah kita ketika melakukan operasi. Kita tidak perlu menginstal modul tambahan. Nah, salah satu contoh modulnya ini itu adalah modul datetime yang akan kita gunakan di program aplikasi ini. Apa itu modul datetime dalam Python? Modul datetime sendiri adalah modul yang digunakan untuk mengolah tanggal dan waktu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi tanggal dan waktu secara akurat dan efisien. Dan modul ini memiliki beberapa kelas, yaitu ada kelas date, kelas time, kelas datetime atau kelas gabungan dari date dan time, lalu kelas time delta. Pada aplikasi program ini kita akan menggunakan kelas datetime dan kelas time delta. Dan apa yang akan kita hitung menggunakan kelas-kelas ini yaitu masa suci. Apa itu masa suci? Normalnya, seorang perempuan mengalami masa menstruasi selama 1 bulan sekali. Dan ketika perempuan bersih dari darah menstruasi itu disebut masa suci. Dan di dalam Islam, masa suci ini untuk mempermudah mereka ketika melakukan ibadah. Ya. Secara umum, masa suci dapat dihitung berdasarkan hari terakhir haid dan minimal masa suci adalah 15 hari. Nah, yang akan kita jadikan perhitungan nanti itu adalah minimal masa sucinya ini yaitu 15 hari. Dan untuk memahami sistem ini bekerja seperti apa, kita perlu memahami alur kerja sistemnya. Yang pertama, pengguna memasukkan tanggal hari terakhir haid. Kemudian, pengguna memasukkan tanggal yang ingin dicek. Setelah pengguna memasukkan kedua tanggal tersebut, sistem akan melakukan validasi terhadap format tanggal yang dimasukkan. Lalu, sistem menghitung awal masa suci berdasarkan tanggal terakhir haid, dan sistem menghitung masa minimal suci dengan menambahkan 15 hari menggunakan modul datetime. Setelah itu,
sistem akan membandingkan tanggal yang dicek dengan rentang masa suci. Setelah proses ini selesai, sistem akan menampilkan hasil berupa rentang minimal masa suci dan posisi tanggal tersebut. Ketika sudah sampai sini, sistem akan mengeluarkan output pilihan di mana pengguna dapat memilih antara mengulangi proses perhitungan atau tidak. Lebih jelasnya dapat disimak pada flowchart sistem ini. Yang pertama, ketika mulai. Kemudian, input tanggal head, lalu input tanggal check. Divalidasi apakah ia benar. Kalau benar, maka akan masuk ke perhitungan masa suci. Dan kalau belum benar atau tidak sesuai format, akan kembali ke input. Setelah perhitungan masa suci, ia akan masuk ke pilihan atau if, di mana akan mengecek tanggal ceknya itu kurang dari awal atau tidak. Kalau iya, maka program akan mengeluarkan output belum mulai masa sucinya. Dan kalau tidak, maka akan masuk ke proses tanggal cek lebih dari sama dengan awal. Kemudian program akan mengeluarkan output hari ke N masa suci. Dari kedua hasil ini tadi, program akan menampilkan tampilan hasil berupa awal masa sucinya itu kapan, minimal masa sucinya itu sampai kapan, dan tanggal cek yang dimasukkan itu berada pada hari keberapa atau masa sucinya itu belum dimulai. Setelah semua proses ini selesai, program akan mengeluarkan pilihan ulang, di mana pengguna bisa memilih antara iya atau tidak. Apabila pengguna masukkan iya, maka akan kembali ke input, dan apabila pengguna memasukkan selain Y, maka program akan selesai. Untuk membangun atau menjalankan aplikasi program ini, terdapat beberapa potongan kode yang diperlukan. Untuk menjalankan program aplikasi ini, dibutuhkan beberapa kode, dan di sini saya menggunakan potongan-potongan kode. Yang pertama terdapat import library dari kelas datetime, import setTime as dt, time delta, di mana datetime-nya itu untuk mengubah input string menjadi tanggal dan jam. Lalu time delta-nya itu digunakan untuk menambahkan 15 hari, dan as dt ini itu sama saja dengan datetime, hanya saja disingkat jadi dt agar tidak membingungkan ketika dipakai. Lalu perulangan yang dipakai atau loop yang dipakai itu menggunakan while true. Kemudian ada input dari user, kemudian try except. Ini digunakan agar ketika pengguna salah mengetik format, program tidak error dan langsung berhenti. Kemudian terdapat kode untuk konversi string menjadi tanggal dan jam. Di sini menggunakan strip time untuk mengubah string menjadi objek tanggal dan jam yang bisa dihitung. Dan strip time ini diambil dari dt atau datetime. Kemudian ada potongan kode untuk perhitungan masa suci. Lalu kode ini menggunakan time delta, di mana time delta ini untuk menambahkan 15 hari pada masa sucinya nanti. Lalu ada potongan kode untuk output hasil. Ada potongan kode untuk percabangan menggunakan if-elif. Dan if-elif ini dipakai untuk menentukan kondisi ketika apakah masih dalam masa suci, atau apakah tanggal yang ingin dicek itu apakah masa suci belum dimulai atau sudah dimulai. Di sini juga ada kode untuk selisih, yaitu tanggal cek dikurangi awal suci, ini untuk menghitung hari ke N-nya itu. Lalu terdapat kode untuk mengambil hari, jam, dan menit. Di sini juga ada f string, ini dipakai untuk memudahkan kita. Huruf F-nya di depan string dipakai agar nilai variabelnya nanti bisa langsung masuk ke dalam kalimat. Kemudian ada potongan kode untuk mengubah huruf menjadi kecil. Ini dipakai ketika setelah program berakhir dan pengguna disajikan pilihan apakah pengguna ingin mengulangi atau tidak, dan ketika pengguna mengetik Y, baik Y besar ataupun Y kecil, pengguna akan membacanya sama, hasilnya sama, dan akan kembali ke input. Dan ketika pengguna masukkan selain Y, maka akan langsung berhenti programnya, dan itu menggunakan break. Nah, dari potongan kode tadi, bila kita satukan akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada importnya, ada perulangannya menggunakan while true, kemudian inputannya ada 2 di sini, lalu try dan except, terus ini yang mengubah string ke objek datetime, perhitungannya untuk minimal suci,
lalu print-printan untuk kode print untuk hasilnya. Dan ini percabangannya menggunakan if elif. Percabangan ketika tanggal cek lebih dari sama dengan awal suci, maka akan print pada waktu tersebut berada di hari ke N masa suci dan jam keberapa, menit keberapa sejak awal masa suci. Dan ketika tanggal ceknya itu kurang dari awal suci, maka akan keluar pada tanggal tersebut, tanggal ceknya itu masa suci belum dimulai. Kemudian, setelah program selesai, program akan mengeluarkan output, hitung lagi atau tidak. Ketika pengguna memasukkan Y, maka program akan dimulai dari awal, dan ketika pengguna memasukkan N, maka atau selain Y, maka program akan otomatis selesai. Dan ini menggunakan break untuk mengakhirinya. Coba kita run. Misalkan kita masukkan pada tahun 2009, bulan ke-9, dan tanggal ke-9, pada jam 9 tepat. Lalu tanggal yang ingin dicek itu pada 2009, bulan 9, tanggal ke-9, mungkin tanggal ke-11 misal, dan jam ke-9 tepat. Hasilnya, awal masa sucinya itu pada tanggal 9 September 2009 pukul 9, dan minimal sucinya itu sampai 24 September 2009 pukul 9. Pada waktu tersebut, yaitu 2009, 9, 11, itu berada di hari ketiga masa suci. Nah, misal kita cek untuk tanggal suci yang ingin diceknya itu kurang dari hari terakhir haid. Kita masukkan Y dulu di sini. Misalkan, sama seperti tadi, 2009, 0909, dan pada jam 9 tepat. Nah, di sini kita masukkan tahun 2009, 09, dan di sini tanggalnya misal tanggal 7, jam 9 tepat. Nah, di sini akan keluar pada 7 September, atau pada tanggal yang ingin kita cek itu, masa suci belum dimulai. Nah, kalau semisal kita salah memasukkan format tanggalnya, kita masukkan Y lagi di sini, enter. Misal, kita hanya masukkan 2009, 9, 9, pada jam 9, tepat. Ini juga sama, 2009, 9, 9, 9, tepat. Dua ribu sembilan, 9, 9, 2009, 9, 9. Maka program akan mengeluarkan format salah, gunakan format tahun, bulan, hari, dan ada jam serta menitnya. Nah, yang pada contoh sebelumnya itu dia tetap benar karena formatnya itu kan tahun, bulan, hari, jam, dan juga menit. Nah, di sini juga sama, yaitu tahun, bulan, hari, jam, juga menit. Di sini salah karena tidak ada format untuk jam, juga menit. Nah, programnya bisa kita akhiri di sini dengan mengetikkan atau menginputkan N. Maka, program akan mengeluarkan output, program selesai, terima kasih. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita coba, program dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Namun, program ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain program belum dilengkapi dengan antarmuka grafis, sehingga program masih harus memasukkan data melalui terminal, seperti yang baru saja kita lakukan. Serta program hanya menerima satu kali input tanggal haid terakhir. Seperti ini kan itu cuma ada satu kali input untuk tanggal terakhir haidnya. Akibatnya, meskipun pengguna memasukkan tanggal pengecekan yang sangat jauh, program tetap akan menghitungnya sebagai hari ke-N dari masa suci yang sama. Padahal, pada kondisi normal, seorang perempuan mengalami haid setiap kurang lebih 1 bulan sekali. Oleh karena itu, hasil perhitungan program dapat menjadi kurang relevan apabila digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Itu seperti, kalau kita run lagi untuk misalkan contohnya itu, misal 2009, bulan ke-9, dan di tanggal 9, di jam 9 tepat, namun tanggal ceknya kita coba di 2010, bulan 9, dan tanggal ke-9 di jam 9 tepat. Nah, jika tanggal ceknya itu dalam jangka panjang, yaitu ini kan tanggal headnya 2009, terus tanggal yang ingin diceknya itu berada pada 2010. Program akan mengeluarkan output pada waktu tersebut berada di hari ke-366 masa suci. Dan ini kurang relevan. Sekian penjelasan presentasi saya. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.